Halo, jumpa kembali dengan Ibu Paula dari SMA Negeri 1 Serui dalam mata pelajaran kimia untuk kelas 11. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak pada kesempatan kali ini? Ibu harapkan anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi tata nama senyawa alkana. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Berdoa kita akan lakukan di dalam hati menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Ya, anak-anak, tadi di awal Ibu sudah menerangkan bahwa materi pembelajaran kita dalam video kali ini mengenai tata nama senyawa alkana. Seperti yang anak-anak semua ketahui, alkana merupakan salah satu turunan dari senyawa hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan masuk ke dalam materi pembahasan mengenai tata nama senyawa alkana. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materinya mengenai tata nama alkana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama dalam pembahasan materi kali ini adalah anak-anak sebagai peserta didik diharapkan dapat memahami bagaimana cara menuliskan nama senyawa alkana berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam YUPAK. Kita akan melangkah pada penjelasan materinya. Tata nama alkana. Alkana merupakan golongan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kenapa alkana dimasukkan ke dalam golongan hidrokarbon tak jenuh? Karena alkana ini memiliki ikatan tunggal. Alkana memiliki rumus umum yaitu CnH2n tambah 2. Jadi anak-anak sekalian, ini merupakan rumus umum dari senyawa golongan alkana, yaitu CnH2n tambah 2, di mana N merupakan jumlah atom karbon. Ya, jadi anak-anak semua harus memahami dan mengingat bahwa CnH2n tambah 2 merupakan rumus umum untuk senyawa golongan alkana. Sekarang kita akan bahas mengenai deret homolog alkana. Deret homolog alkana kita akan mulai dari alkana yang jumlah atom karbonnya 1. Kalau berdasarkan rumus umum, jika jumlah atom C-nya 1, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali 1 tambah 2. Di sini ya. Jadi karena nilai 1 ini adalah N, maka di sini jumlah atom H-nya 2 kali 1 tambah 2, sehingga jumlah atom H-nya adalah 4. Lalu berikutnya, kalau C-nya 2, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali 2 tambah 2, sehingga jumlah atom H-nya adalah 6. Kalau C-nya 3,
maka jumlah atom hanya 8. C-nya 4, jumlah atom hanya 10. C-nya 5, jumlah atom hanya 12. Kalau jumlah atom C-nya 6, ya, 6 berarti 2 kali 6 ditambah 2, maka ini jumlah atom hanya adalah 14. Kalau C-nya 7, maka jumlah atom hanya adalah 16. Kalau C-nya 8, maka jumlah atom hanya 18. Kalau C-nya 9, maka jumlah atom hanya 20. Kalau C-nya 10, maka jumlah atom hanya adalah 22. Ini ya, jadi C1 atom hanya 4, C2 atom hanya 6, C3 atom hanya 8, C4 atom hanya 10, C5 atom hanya 12, C6 atom hanya 14, C7 atom hanya 16, C8 atom hanya 18, C9 atom hanya 20, dan C10 atom hanya 22. Nah, untuk deret homolog alkana ini memiliki nama dari masing-masing senyawanya. Untuk atom C yang jumlahnya 1 dan atom H yang jumlahnya 4, namanya adalah metana. Sedangkan atom C2 hanya 6, namanya adalah etana. Atom C3 jumlah hanya 8, namanya adalah propana. Atom C4 hanya 10, namanya adalah butana. Atom C5 hanya 12, namanya adalah pentana. Lalu atom C6 hanya 14, ini namanya adalah heksana. Atom C7 hanya 16, namanya adalah heptana. Kalau atom C8 H18, namanya oktana. Lalu kalau C9 H20, namanya nonana. Dan C10 H22, namanya adalah dekana. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah deret homolog alkana yang akan menjadi tata nama senyawa alkana. Jadi diminta untuk semua memahami ya, mulai dari C1 sampai dengan C10. Jadi ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ya, tadi setelah kita bahas mengenai deret homolog alkana, sekarang kita akan masuk pada gugus alkil. Nah, apa itu gugus alkil? Gugus alkil merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Itu adalah gugus alkil ya. Jadi gugus alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Gugus alkil biasa dikenal juga dengan nama cabang. Jadi dalam rantai senyawa hidrokarbon, kalau ada yang menjadi cabang, itu disebut dengan gugus alkil. Sekarang Ibu akan memberikan contoh ya. Misalnya, senyawa alkana yang awalnya jumlah atom H adalah 4, jika menjadi alkil atau menjadi cabang, maka jumlah atom H-nya menjadi 3. Jadi yang CH4 dari senyawa alkana menjadi CH3 yang disebut dengan alkil atau cabang. Untuk nama, CH4 itu tadi namanya adalah metana. Sedangkan pada senyawa yang disebut alkil atau cabang, ini akan menjadi
metil. Jadi yang berbeda adalah ana pada senyawa alkana diganti menjadi il pada senyawa yang disebut dengan gugus alkil atau cabang. Jadi anak-anak, ini merupakan dasar dari kita untuk mempelajari mengenai tata nama senyawa alkana. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada tata nama alkana. Pemberian nama pada alkana didasarkan pada aturan Yupak. Untuk alkana ada dua jenis rantai yang akan diberi nama berdasarkan aturan Yupak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pemberian nama pada alkana yang berjenis rantai lurus. Dikatakan rantai lurus karena alkana ini tidak memiliki cabang atau alkil. Adapun aturan untuk alkana rantai lurus, untuk pemberian namanya adalah nama diberikan sesuai dengan jumlah atom karbon, lalu kita beri awalan N. Ya, ibu ulangi lagi. Jadi diberikan nama sesuai dengan berapa banyak jumlah dari atom karbon dan diberi awalan N. Ibu berikan contoh ya. Ini ada salah satu struktur dari senyawa hidrokarbon golongan alkana, CH3, CH2, CH2, CH3. Kita hitung jumlah atom C-nya. Di sini atom C ada 1, 2, 3, 4. Karena memiliki jumlah atom C4 dan tidak memiliki cabang, maka untuk pemberian nama kita tinggal mengingat kembali kalau atom C berjumlah 4, maka namanya adalah butana, dan untuk awalan kita beri N lalu diikuti dengan butana. Ini ya, untuk pemberian nama pada alkana rantai lurus. Ibu berikan satu contoh lagi. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua, CH3, CH2, 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 CH3. Nah, rantai alkana yang ada di papan tulis ini memiliki jumlah atom C 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan deret homolog pada senyawa alkana, kalau atom C-nya berjumlah 5, maka namanya adalah pentana. Sehingga untuk rantai karbon ini, nama strukturnya adalah N-pentana. Ya anak-anak, jadi ini adalah cara atau aturan untuk pemberian nama pada senyawa alkana yang jenis rantainya lurus atau tidak bercabang. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada alkana dengan rantai bercabang. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai penamaan untuk alkana rantai lurus, sekarang kita masuk pada alkana rantai bercabang. Ada beberapa aturan untuk penamaan pada alkana rantai bercabang. Yang pertama, kita tentukan rantai utama atau rantai induk. Apa itu rantai utama atau rantai induk? Rantai utama merupakan rantai yang paling panjang. Jadi yang pertama sekali kita harus tentukan adalah rantai utamanya atau rantai induknya. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan rantai utama atau rantai induknya, kita menentukan yang mana yang menjadi cabang atau alkil. Di mana anak-anak semua ketahui bahwa cabang atau alkil merupakan atom C yang posisinya berada di luar dari rantai utama atau rantai induk. Lalu aturan yang ketiga, setelah kita menentukan yang mana rantai utama, yang mana bertindak sebagai cabang, kita memberikan nomor. Untuk penomoran dimulai dari
atom karbon yang berada pada rantai induk dan posisinya paling dekat dengan cabang. Jadi penomoran itu kita berikan pada atom karbon yang berada pada rantai induk yang posisinya paling dekat dengan cabang. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada contoh penamaan untuk alkana yang memiliki rantai cabang. Dalam aturan tadi, yang pertama yang harus kita tentukan adalah mencari yang mana yang menjadi rantai utama atau rantai induk. Di mana rantai utama atau rantai induk tadi merupakan rantai yang memiliki jumlah atom C yang paling banyak. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada 3 yang menjadi sudut-sudut pada rantai karbon. Yang pertama yang dari sini ya. Jadi kita mulai hitung dari C yang di sebelah kiri ini. Dari kiri ibu ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk rantai lurusnya ada 5 atom C. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke bawahnya juga ada 5 atom C-nya. Berarti untuk rantai utama yang terpanjang dari atom C yang paling kiri di sebelah sini, jumlah atom C terpanjangnya adalah 5. Sekarang kita mulai dari atom C yang ujung sebelah kanan. Kita mulai hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga rantai utamanya pada gambar ini yang diambil dari atom C paling ujung. Lalu untuk yang kedua 1, 2, 3. Ada 3 atom C. Karena hanya 3 atom C-nya, maka untuk rantai yang posisinya ke bawah ini, yang ini ya, yang ini tidak masuk ke dalam kategori dari rantai utama atau rantai induk. Karena jumlah atom C-nya hanya 3. Sedangkan yang terpanjang tadi adalah 5. Sekarang kita hitung atom C yang di bawah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C-nya. Lalu berikutnya 1, 2, 3. Berarti untuk atom C yang ini posisi rantai utamanya adalah ke arah kiri. Karena jumlah atom C-nya ada 5. Sedangkan yang ke arah kanan tidak masuk ke dalam rantai utama. Karena jumlah atom C-nya ada 3. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan yang mana rantai utama. Di mana dari gambar yang ada di papan tulis ini, rantai utama atau rantai induknya berjumlah atom karbonnya adalah 5. Sekarang kita akan menentukan yang mana menjadi cabang. Untuk cabang, kita akan menentukan cabangnya adalah ini ya. CH3 ini merupakan posisi dari cabang atau alkil. CH3 yang ini ya. Oke, sedangkan yang menjadi rantai utama adalah yang jumlah atom C-nya ada 5 atau yang ibu garisi spidol warna biru. Jadi yang berwarna biru ini adalah rantai utama, sedangkan yang berwarna merah adalah cabang. Kalau kita sudah bisa menentukan rantai utama dan cabang, sekarang kita akan memberi nomor pada rantai atom karbon ini. Penomoran tadi berdasarkan aturan Yupak diberikan pada atom C yang berada pada rantai utama tetapi paling dekat dengan cabang. Nah, kalau anak-anak semua perhatikan di sini ada 2 atom C ya. Atom C di kiri dan atom C di kanan. Nah, yang paling dekat dengan cabang adalah atom C yang ini, yang di sebelah kanannya. Bukan atom C yang ini. Sehingga penomoran kita mulai dari atom C yang paling kanan dari sini. Sehingga ini adalah atom C nomor 1, ini atom C nomor 2, yang ini atom C nomor 3, ini atom C nomor 4, dan ini atom C nomor 5. Ini ya, jadi ingat, kita memberi nomor dari yang paling dekat dengan cabang.
yang paling dekat dengan cabang adalah atom C yang ini, bukan atom C yang di sini. Sehingga penomoran dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita bisa memberikan nomor, selanjutnya kita akan melangkah pada pemberian nama. Untuk pemberian nama, yang pertama kita lihat adalah di mana posisi dari cabang atau alkil. Di sini, posisi cabang atau alkil berada pada atom C nomor 2. Ini ya, anak-anak lihat di sini. Cabang atau alkil ini berada pada atom C nomor 2. Yang ini ya. Lalu, cabang jumlah atom C-nya 1 dan jumlah atom hanya 3. Kita bisa flashback atau mengingat kembali. Untuk cabang yang jumlah atom C-nya 1 dan jumlah atom hanya 3, itu merupakan alkil yang berasal dari metana. Artinya senyawa alkana metana yang jumlah atom hanya 4 sudah mengalami kekurangan atau kehilangan satu atom hanya sehingga menjadi 3. Nah, kalau metana kehilangan satu atom H, maka dia disebut dengan metil. Jadi cara penomorannya atau penamaannya itu dari nomor. Kita mulai ya. Nomornya cabang di nomor 2, jadi 2. Yang ini CH3. Tadi namanya adalah metil. Lalu rantai utama atau rantai induk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atom C-nya ada 5, sehingga namanya adalah pentana. Ya. Jadi untuk struktur atau gambar dari rantai karbon di atas memiliki nama 2-metil-pentana. Ya, sekarang kita masuk pada contoh yang berikutnya, masih untuk alkana berantai cabang. Yang pertama, kita tetap harus menentukan yang mana yang menjadi rantai utama atau rantai induk ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat ya, ada yang jumlah atom C-nya 5, ada yang jumlah atom C-nya 4, ada yang jumlah atom C-nya 3. Sehingga yang menjadi rantai utama atau rantai induk adalah rantai yang jumlah atom C-nya adalah 5. Nah, di sini kita lihat ada 2 cabang. Cabang yang pertama untuk atom C yang ini ya, CH3, dan cabang yang kedua adalah yang ini, CH3. Jadi di sini kita memiliki 2 cabang yang cabangnya sama-sama berjumlah atom C1 dan atom hanya 3. Setelah kita menentukan rantai utama dan yang mana menjadi cabang, kita memberikan nomor. Seperti aturan ya, sesuai dengan aturan IUPAC. Untuk nomor tadi, kita memberi nomor mulai dari atom C ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat ya, atom C ujung sini kan ada 2. 1, 2 pada rantai utama. Nah, yang paling dekat dengan cabang adalah atom C ujung yang berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Sehingga kita memberi nomor dimulai dari atom C ujung yang sebelah kiri. Sehingga di sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ya, atom C1, 2, 3, 4, 5. Untuk penamaan, kita akan melihat mulai dari posisi cabang. Posisi cabang ada pada atom C nomor 2 dan ada pada atom C nomor 3. Di sini ya posisi cabangnya. Sehingga untuk menuliskan nama dari struktur yang ada di papan tulis, yang pertama kita harus tulis adalah di mana letak dari cabang, yaitu 2 untuk atom C nomor 2, 3 untuk posisi atom C nomor 3. Lalu kita beri garis datar. Selanjutnya anak-anak semua perhatikan, di sini cabang ada 2. Nah,
Kalau cabang ada 2, kita beri awalan di. Lalu diikuti dengan nama cabang adalah metil. Selanjutnya diikuti dengan nama dari rantai utama atau rantai induk. Tadi rantai induknya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga rantai induknya memiliki nama pentana. Nah, anak-anak, jadi yang kita dapatkan dari rantai karbon yang ada di papan tulis untuk namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Ini anak-anak ya. Jadi untuk rantai karbon ini namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Oke anak-anak, kalau 2 contoh yang sebelumnya tadi kita memberi nama berdasarkan rantai karbon atau gambar struktur rantai karbonnya. Sekarang dari nama kita akan menggambarkan struktur rantai karbonnya. Apa saja yang akan kita lakukan agar kita bisa menggambarkan struktur karbon berdasarkan nama? Kita perhatikan sama-sama ya di papan tulis anak-anak sekalian. Nah, di sini ada nama senyawa alkana yaitu 2,3 dimetil heksana. Dari nama kita sudah bisa menentukan yang mana yang menjadi rantai utama, yang mana yang menjadi cabang, dan di mana posisi cabang. Di sini heksana merupakan rantai utama, lalu dimetil merupakan cabang, lalu 2,3 ini merupakan posisi cabang. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan seperti ini, maka untuk menggambarkan strukturnya itu pasti akan lebih mudah. Asalkan kita tahu bahwa yang menjadi rantai utamanya adalah heksana, yang menjadi cabangnya adalah metil, lalu posisi cabang ada pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Sehingga untuk menggambarkan strukturnya, yang pertama adalah kita gambarkan dulu rantai utama. Di sini rantai utama namanya adalah heksana. Heksana dalam homolog alkana jumlah atom C-nya adalah 6. Jadi kita tulis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 ya. Nah, kalau kita sudah bisa menuliskan rantai utamanya, sekarang kita beralih ke cabang. Cabangnya adalah dimetil yang berada pada posisi nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan posisinya, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memberi nomor pada rantai utama ini. Kita beri nomor ya. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari nomor yang ada pada nama ini, kita mengetahui bahwa cabang ada pada nomor 2 dan nomor 3. Dengan nama cabang adalah metil. Sehingga kita bisa menuliskan cabang pada posisi nomor 2 dan nomor 3. Ini ya. CH3 dan CH3. Oke? Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal menggenapi atau melengkapi jumlah atom H. Untuk atom C nomor 1 jumlah atom H-nya 3, atom C nomor 2 jumlah atom H-nya 1, atom C nomor 3 jumlah atom H-nya juga 1, atom C nomor 4 jumlah atom H-nya 2, atom C nomor 5 jumlah atom H-nya juga 2, dan atom C nomor 6 jumlah atom H-nya adalah 3. Jadi anak-anak, ini adalah contoh pemberian nama pada senyawa alkana. Jadi, kalau kita sudah bisa memahami materi, walaupun kita diminta dari nama menggambarkan struktur, kita pasti bisa. Ataupun sebaliknya, dari struktur, lalu kita diminta untuk memberikan nama. Di
Demikianlah video pembelajaran kita kali ini mengenai tata nama senyawa alkana. Ibu harapkan video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak sekalian dalam memahami materi tentang tata nama alkana, khususnya pada masa pandemi ini. Pesan dari ibu untuk anak-anak sekalian dimanapun berada, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Anak-anak juga diharapkan apabila tidak terlalu memiliki kepentingan untuk keluar rumah, alangkah lebih baiknya untuk tetap tinggal di rumah agar kita bersama-sama bisa memutuskan rantai COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.